Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dzulumati wan nur tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita, dan hal ini memang sudah menjadi suatu kewajiban kita, karena nikmat yang Allah berikan pada kita itu seluas samudra yang tidak bertepi dan tidak memiliki garis akhir. Di sisi lain, ujian yang Allah berikan kepada kita, baik itu musibah, baik itu hal yang lain yang tidak menyenangkan kepada kita, itu hanyalah seujung kuku. Dan kita berharap semoga seujung kuku itu tidak menghilangkan samudera kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Walaupun seringnya kita melakukan hal-hal yang sifatnya justru merugikan kita. Bahkan seringkali kenikmatan yang Allah berikan itu kita rubah menjadi kemaksiatan. Berapa banyak di antara kita diberikan kenikmatan di waktu pagi, tetapi kita menggantinya dengan kemaksiatan di waktu siang. Berapa banyak di antara kita Allah berikan kenikmatan di waktu siang, tetapi ketika sore kita ganti dengan kemaksiatan yang membuat kita menumpuk dosa. Dan begitulah seterusnya. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa selalu bersyukur kepada Allah di setiap ruang dan waktu. Amin, Allahumma amin. Selawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seseorang selama hidup selama 63 tahun hidup bersama orang-orang yang lain. Selama 23 tahun diturunkan Al-Quran kepada beliau. Selama 23 tahun pula beliau berdakwah supaya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Keberadaan beliaulah yang menyelamatkan kita dari pinggir neraka menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bapak dan ibu yang hormati, sudah menjadi kodrat manusia dari tanah kembali ke tanah. Manusia hidup di dunia hanyalah sementara dan dituntut hanya untuk menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang tidak bisa kita nafikan adalah ketika badan kita masih segar, masih sehat, kita sering lupa akan kematian, lupa akan kewajiban kita sebagai orang muslim. Orang beriman selalu berada dalam mode standby.
dalam menghadapi kematian. Ia memandang kematian sebagai sesuatu keniscayaan. Orang kafir memandang kematian selalu berusaha untuk menghindari itu. Tetapi orang beriman sangat dipengaruhi oleh pesan Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersabda, "Aksiru zikra hadhil ladah, aksiru zikra hadhil ladah." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Pemutus kelezatan itu apa? Kematian. Ini sesuai dengan hadis Tirmidzi nomor 2229. Bahwa dari ibu yang Allah rahmati, di pekan yang lalu sudah jelaskan bahwa persiapan apa saja yang harus kita lakukan ketika sang malaikat maut akan menemui kita, akan mencabut nyawa kita. Dan ada beberapa, salah satunya yang telah disinggung adalah bahwa kita harus mengerjakan amal soleh. Allah memberikan 2 syarat bagi siapapun yang berharap bertemu dengan Allah di surga, bertatap muka langsung, yaitu pertama adalah beramal soleh, yang kedua adalah meninggalkan kesyirikan. Dasarnya ada surat Al-Kahfi ayat 110. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan bertemu Tuhannya, falyamal amalan sholihan, maka dalam melakukan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan janganlah menyekutukan ibadah terhadap Tuhannya dengan suatu apapun. Itu persiapan kita, Bapak. Kalau kita tidak ada persiapan, sementara yang namanya akhirat itu bakok kekal. Kita mau pulang kampung aja masih ada duit, masih ada sarana. Ini pulang ke kampung akhirat. Kalau kita tidak siap, tidak ada persiapan, hancur kita. Jemaah pecinta ilmu syar'i, kalau tadi adalah preparasi atau persiapan yang harus dilakukan ketika sang malaikat maut akan menjemput kita, akan memanggil kita, maka yang kedua adalah segera bertobat. Bapak dan Ibu, ini penting banget ini, terutama untuk al-fakir ini, untuk hamba yang dhaif ini. Pertanyaannya adalah, apakah pintu tobat masih terbuka? Sedangkan dosaku teramat banyak, bahkan dosa tersebut terus berulang. Ini terjadi. Sudah ketahuan dosa, juga melakukan lagi. Dan sekarang aku ingin bertobat, tidak perlu berputus asa ternyata. Saudaraku, jika benar engkau ingin bertobat dan kembali jadi baik, pintu tobat begitu terbuka, Allah persilahkan. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholat, tobat, banyak-banyak tobat atau subhan. Di surat 39 Az-Zumar ayat 53 Allah tegaskan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Allah tegaskan, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Melalui batas ini maksudnya apa? Banyak melakukan kemaksiatan. Dari pagi bangun tidur sudah berbuat maksiat. Apa? Menonton HP, kalau HP-nya tidak benar. Sudah mulai
terus pagi, siang, sore, begitu terus bertumbuh-tumbuh. Memang ada pepatah, al-insanu makhluqatu wanisan, manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi itu banyak-banyaklah kita istighfar. Dia akan bersikap sewenang-wenang jika memandang dirinya memiliki kekayaan dan kekuatan. Contohnya siapa? Yang saat ini terjadi kita ini. Itu terjadi di Palestina. Pembantaian puluhan ribu orang. Karena sombong, karena punya menang-menang kesempatan seperti itu. La taqnatun min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah begitu luas bagi pelaku dosa yang dapat kita ambil dari nama Allah Al-Afu, Maha Pemaaf, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Rahmat Allah mengalahkan murkanya. Ini adalah berita gembira bagi hamba yang penuh dosa agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Masya Allah. Lalu diteruskan, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua, yakni Allah mengampuni segala dosa sebesar apapun. Sebuih, sebanyak buih di lautan, setinggi gunung, Allah akan ampuni. Tapi hati-hati dengan dua dosa. Pertama, isyrak billah, menyekutukan Allah. Yang kedua adalah pelakunya belum buru-buru bertobat. Makanya salah satu setelah berbuat amal soleh, yang kedua adalah buru-buru bertobat. Kita tidak tahu kapan, apakah lusa, apakah kapan kematian selalu menghampiri kita. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi penyayang. Ibadah iman rahimakumullah. Saudaraku seiman yang semoga Allah rahmati. Selain ayat tersebut, ada sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 2759 dari Abu Musa. Nabi SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla yabsuttu yadahu bilail liyatubu musimun nahar wa yabsuttu yadahu bin nahari liyatubu musi al-lail hatta tatlu'al asyamsu min makfiriha. Sesungguhnya Allah azza wa jalla membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima tobat dari yang berbuat dosa di siang hari. Allah pun membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat dari orang yang berbuat dosa di malam hari. Masya Allah. Jadi Bapak, ketika tadi malam bisa jadi kita melakukan dosa, kita taubat, kita mohon ampun. Begitu juga nanti siang malamnya begitu. Ini yang statement ini dari Rasulullah SAW. Artinya soleh. Hatta, nah sampai ini yang hati-hati. Hatta tadlu'a asyamsu min makfiriha, sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya. Apa? Arah barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, sudah tidak bisa lagi. Allah tidak akan terima. Artinya apa? Kita kan tidak tahu kapan kiamat. Oleh karena yang penting apa? Kiamat kecil itu. Kiamat kecil kan kematian kita. Siapa yang tahu mati kita kapan, jam berapa, hari apa, tanggal berapa? Tidak ada yang tahu. Itu hak Allah Ta'ala. Matahari terbit dari arah tenggelamnya masih arah barat, artinya apa? Kiamat pintu tobatnya sudah ditutup. Ketika kiamat pintu tobat sudah ditutup. Di hadis ini betapa pemurahnya Allah kepada hambanya, dan Allah memberikan kepada hambanya untuk bertobat dari sejak dia balik itu usia 13, 14, 12, 15 kira-kira.
Sampai dengan apa? Dia akan mati. Itu. Dan untuk seluruh umat manusia sampai matahari terbit dari arah tengahnya barat, sehingga siapapun berdosa di malam hari harus bertobat di siang harinya. Begitu sebaliknya. Kesempatan Bapak. Dan ini tidak bisa didapatkan kecuali dengan kajian-kajian kutub semacam ini, atau Bapak sudah mempelajari. Maka saya ingatkan, insya Allah besok adalah Al-Mukarram Dr. Rahmat Hidayat. Kesempatan Bapak mendulang ilmu. Allah pun tegaskan di surat Al-An'am ayat 60. Allah firmankan, wa huwallazi yatawaffaqun bilaili wa ya'lamu ma jarahtum binahari thumma yab'atsukum fi liyudqa ajalun musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dialah yang memanfaatkan kamu di malam hari. Maksudnya apa? Itu. Jadi bahwa ketika kita tidur, rohnya itu Allah angkat, yang ada cuma jasadnya. Wa ya'lamu ma jaratum bin nahari. Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Allah tahu. Tsumma yab'atsukum fi, kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari. Liyudqa ajalun musamman, untuk disebutkan umurmu yang telah ditentukan. Apa maksudnya? Untuk dimatikan sampai dengan waktu tertentu. Tsumma ilaihi marji'ukum, kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu Allah memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Maksudnya apa? Ini konteks surat 6 ayat 60 ini berkaitan dengan orang musyrik. Allah menyebutkan kuasanya ketika roh hambanya diangkat ketika tidur, maka wa huwallazi yatawaffakum bil lail, dia zat yang menguatkan kalian di waktu malam. Lalu Allah Ta'ala mengembalikan roh kalian sehingga kalian bisa bangun tidur. Padahal Allah tahu pada siang hari kalian akan berbuat syirik kepada zat yang begitu murah kepada hambanya, dan memberikan kesempatan untuk bertobat, untuk sadar diri betapa Allah itu sangat-sangat pemurah. Ketika kita tidur, Allah angkat rohnya, kemudian dikembalikan ketika paginya. Padahal Allah tahu ini orang pasti akan berbuat kurang baik. Coba kalau Allah Ta'ala cabut nyawanya ketika hambanya tidur, apakah mampu? Apakah mampu Allah menahan nyawanya atau rohnya agar tidak kembali ke jasad? Pasti mampu. Bagaimana kok bisa? Di surat Al-An'am ayatnya 61 Allah berfirman, wa huwal khairu fawqa ibadihi, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas hambanya. Artinya apa? Allah Ta'ala mampu untuk tidak mengembalikan nyawa hambanya itu, sehingga apa? Dia mati. Itulah poin, bahwa ketika kita, Rasulullah bersabda ketika kita mau tidur, ada 3 wasiat. Salah satunya adalah apa? Kita wudu lalu kita witir. Ketika kita tidur, maka kondisinya dalam kondisi suci, dan ada zikir. Ada zikirnya. Salah satunya adalah di surat Al-Baqarah sampai selesai.
Kemudian membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas. Kesimpulannya apa untuk pagi ini? Ini yang merupakan himbauan terutama untuk hamba yang dhaif ini. Persiapan sebelum malaikat maut menghampiri kita, salah satunya adalah mengerjakan amal soleh. Tapi amal soleh ini ada 2 syarat. Fal ya'mal amalan sholihan, maka adalah melakukan amal soleh pasti. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan janganlah menyekutukan ibadah terhadap Tuhan dengan suatu apapun. Artinya jangan syirik. Persiapan kedua apa? Untuk sebelum malaikat maut menjemput, memanggil kita, menghampiri kita, mencabut nyawa kita. Yang kedua adalah segera bertobat. Rasulullah SAW jelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima tobat dari hamba yang berbuat dosa di malam hari, dan begitu sebaliknya. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya, arah barat, atau sampai napas, sebelum napas sampai tenggorokan. Kemudian di surat 39 ayat 53 Allah tegaskan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, melampaui batas. Asrafu ala anfusihim, melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Apa maksudnya? Yaitu banyak melakukan kemaksiatan. La taqnatum min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Yani Allah mengampuni semua dosa besar, sebesar apapun, setinggi apapun, sebanyak apapun. Hanya 2. Yang pertama adalah dosa syirik. Yang kedua adalah pelakunya belum bertobat. Itu yang tentu yang tidak diampuni, kecuali dengan niat yang kuat, tobatan nasuha, tinggalkan yang buruk, yang tidak layak, yang bermaksiat Allah, dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Kemungkinan hal itu akan lebih bagus. Itulah Pak untuk pada pagi hari ini. Marilah kita terus meningkatkan impak kita, iman dan takwa kita, dan mari kita pahami bahwa apa? Allah ingatkan di surat An-Nisa ayat 173, wa ammal ladzina stankafu wastakbaru wa tu'adzibuhum adzaban alima. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah, artinya melakukan apa yang sudah diketahui, mereka akan diazab dengan sangat pedih. Apa itu? Fina. Bisa jadi azabnya di dunia juga ada, di neraka pasti. Karena kenapa? Tidak mau menyembah Allah dan menyombongkan diri. Semoga bermanfaat, terutama untuk hamba yang dhaif ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah birabbika fala takunanna minal mumtarin, kepadanya Rabb, dan janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.